in order untuk gue bisa masukin banyak teman, kita kan dikasih ID. Yeah. ID-nya gue scan, gue print ulang. Di 2022 itu banyak hal lah yang terjadi. Salah satunya gue kan pandemi udah mulai reda tuh. Gue ngerasain akhirnya gue bisa traveling lagi sama istri gue. Kita traveling lumayan jauh. Tapi by the time gue bisa traveling sama istri gue saat itu, kayak sepanjang perjalanan gue bikin istri gue nunggu. Martabak Toblerone, keju, butter Wisman. Joki. ada anak lu itu. Gua WhatsApp. Wih, gila. Ini buat teman-teman lokal fest ya. Gue tuh beneran 20 tahun pertama kali lihat Igor. Karena gue nonton lu dulu tuh di acara MTV di Senayan. Waktu saya kunci masih personilnya masih acara itu ya, MTV yang semua medianya itu. Betul. Ya. Namanya MTV Trisam dulu. MTV Trisam, gue freestyle basket. Yoi. Iya, jadi dari situ sampai sekarang gue bisa klaim ya lo sangat konsisten sih. Gila loh, itu gokil sih. Itu acara gede banget. Jadi zaman dulu MTV itu ada 3 medianya. Oke. Jadi ada TV, ada radio, dan ada cetak. Oke, iya. Makanya namanya MTV Trisam gitu. Betul. Tapi sebetulnya waktu itu gue juga nggak tahu kenapa gue dapet panggungan, karena logikanya gue bukan siapa-siapa. Yang sepanggung sama gue waktu itu gue ingat ada SID. Ada SID, betul. Iya, gue di backstage ngobrol sama mereka tuh. Aduh, ada siapa lagi? Ada Naif. Yeah. Jadi sebelum panggung yang gede itu, mereka juga bikin event tuh keliling-keliling. Kayak ada roadshow-nya. Ada roadshow, tapi roadshow-nya tuh langsung jalan. Truk gitu belakang, flatbed, tapi ada kayak ininya gitu, boxnya belakang tuh bisa kebuka tuh panggung ternyata. Wih, gokil. Jadi keren. kita keliling waktu itu dari sekitaran Sarinah ke Blok M sama kemana lagi. Dan gue inget banget waktu itu di dalam, ini bagian dari acara MTV Trisam itu, tapi sebelum itu yang keliling-keliling dulu. Satu bus, jadi ada truk itu, di belakang ada bus pengisi acaranya. Di bus itu ada gue, ada Club 80s, sama Naif. Jadi gue yang rap waktu itu. Iya. Tapi gue yang sebetulnya bisa dibilang saat itu nggak ada album proper, men. Gue indie. Iya betul. Jadi gue juga nggak ngerti. Dan gue akhirnya manggung di panggung gede di MTV Trisam itu tepat sebelum SID. Iya, betul. Jadi tengah-tengah kita manggung. Benar. Ya kan genrenya beda ya. Betul. Dan kayaknya mereka fans beratnya SID udah antusias nungguin SID. Benar. Jadi ditimpukin lah kita. Iya, gue lihat. No hard feeling sih, maksudnya ya gue rasa itu proses yang harus gue lewatin. Lo ngerjain rap hip hop, mental mesti kuat, men. Gak gila, itu udah lama banget. Iya bener kan, tapi gue ada tuh di situ dan lo bawain In The Club apa kalau nggak salah? Iya, jadi kita pakai In The Club dulu, abis itu gue masukin lagu-lagu gue yang lain. Nah, benar. Itu gue masih ada videonya tuh. Iya ya, sore ya itu ya? Setelah maghrib. Oh, setelah maghrib. Iya. Jadi di era itu memang 2003 ya hip hop lagi kenceng-kencengnya di Indonesia ya. Tapi gue kasih tahu satu hal yang orang nggak tahu, dan ini nggak akan bisa lo lakukan zaman sekarang. Apa tuh? Jadi in order untuk gue bisa masukin banyak teman, kita kan dikasih ID. ID-nya gue scan, gue print ulang. Dan itu cuma bisa terjadi dulu karena zaman sekarang lu punya QR code. Oke. Ini lu baru ngomong sekarang? Gue baru ngomong sekarang. Oke. Zaman sekarang lu nggak akan bisa, zaman dulu kagak ada hologram, kagak ada apa. Cuma yang penting kelihatan ID-nya mirip. Gue scan terus gue print ulang. Dan lolos aja lagi. Gue masukin lumayan banyak teman-teman. Oke. Ya dari 2003 sekarang 2024. Ini memang kita bisa melihat nih lo transformasi lu juga jadi aktor juga. Iya. Cuma beberapa bulan terakhir nih lo viral in a very good way nih. Gaya hidup sehat lo nih, Gor. Iya. Coba ceritakan awalnya apa, walaupun gue tahu lo pernah diet juga beberapa tahun lalu, cuma nih kayaknya beda nih. Ya. Lebih fokus nih. Datang dan pergi memang. Effort untuk jadi sehat itu, kalau lo jadi musisi ya penting banget untuk lo punya gaya hidup sehat, karena di luar sepopuler apapun lo selama bertahun-tahun gue ngerjain di industri musik, sepopuler apapun lo, serame apapun, atau mungkin bahasa sekarang seviral apapun lo, kalau lo nggak punya kondisi kesehatan yang mumpuni, susah untuk lo akan bisa lestari lah, konsisten tetap berkarya gitu. Nah,
bisa dibilang sebetulnya bukan tahun lalu, ini kan udah 2024. Tahun lalu 2023. Gue mulai sebenarnya 2022. Oke. Jadi di 2022 itu banyak hal lah yang terjadi. Salah satunya gue kan pandemi udah mulai reda tuh. Gue ngerasain akhirnya gue bisa traveling lagi sama istri gue. Kita traveling lumayan jauh. Tapi by the time gue bisa traveling sama istri gue saat itu, kayak sepanjang perjalanan gue bikin istri gue nunggu. Kayak gue nggak bisa nikmatin. Gitu. Kita traveling ke US, kita ke New York, jalan-jalan. Udah nggak kayak dulu gitu, naik turun kereta mau ke subway. Istri gue minta kita nyebrang Brooklyn Bridge dari Manhattan ke Brooklyn. Jalan sih, cuman kayaknya malamnya gue kayak orang demam gitu, kesakitan gitu. Habis itu balik ke Indonesia, ada satu momen di mana gue kan udah akhirnya 2022 punya smartwatch. Ada momen kayak gini kita lagi duduk santai, smartwatch gue itu ngasih reminder atau ngasih warning, lagi duduk nyantai kayak kita gini. Dia nanya, heart rate lu 115, lu baik-baik aja nggak nih? Lagi ngapa-ngapain? Itu dua tuh kayak ini kayaknya mulai nggak bener nih. Nah, ada satu kesempatan di mana istri gue mau ke dokter gizi. Jadi gini, istri gue tuh udah fit dari dulu, dia jauh lebih fit daripada gue. Sepanjang pandemi dia ketemu hobi pole dancing. Nah, untuk menunjang supaya dia pengen gerakan, sama kalau misalnya di foto dia lebih oke lagi daripada menurut gue dia udah oke. Dia ke dokter gizi supaya bisa dipahamin kayak secara proper nih lu mau ngurangin kadar lemak lu kayak gimana gitu. Sejak dia ke dokter gizi, gue lihat progresnya signifikan. Yang dia inginkan dapat gitu. Wah, keren juga ya. Gue juga ngerasa makin ketinggalan. Tapi jujur aja kalau lu jadi laki-laki dan lu berkeluarga, kadang-kadang apa yang istri minta tuh susah banget untuk lo iyain gitu. Karena lu udah nyaman dengan diri lo apa adanya. Kadang-kadang lu kalau udah nikah kayak ya udah gue udah laku. Bener. Nggak ada niat untuk effort kayak ya udah gue ikutin lah gitu, harus kayak gimana. Nah, akhirnya gue dijebak sama istri gue. Gue lupa gue waktu itu mau minta apa. Dia bilang sama gue, oke, boleh, tapi lu temenin gue ya ke dokter gizi. Ternyata gue dijebak, gue udah didaftarin. Jadi sampai di sana gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ditimbang, gue ditanya, ya gitulah, dikupas gitu, ditanya-tanya soal makannya apa, sukanya makan apa. Gue bingung, gue sukanya makan apa ya. Ternyata kalau lu ke dokter gizi itu lu bukan cuman kayak apa ya, disulap gitu atau kayak dimarah-marahin, tapi dokter gizi yang proper dia akan tahu kayak lu tuh biasanya makan apa, dan dia akan coba nemuin menu yang cocok supaya lu bisa ngubah gaya hidup lu dengan makanan lu gitu. Iya, betul. Sebelumnya gue udah nyobain macam-macam, gue udah berusaha dengan nge-gym sempet turun. 2014 waktu itu. Lumayan turun, ada personal trainer, tapi begitu terhenti dan nggak nge-gym lagi, sama aja balik lagi. Karena memang habitnya nggak kebentuk. Gue juga pernah coba ikut program-program gitulah yang ke apa, bukan ke dokter gizi tapi kayak emang program weight loss yang makanannya dikirim. Iya. Tapi begitu makanan itu nggak dikirim lagi atau begitu kayak gue tiba-tiba ngerasa bosen dan nggak ada faktor eksternal gitu yang bikin gue kayak memungkinkan gue untuk tetap jalanin, buyar lagi men. Jadi dulu tuh selalu gue tergantung sama dari luar apa nih yang bisa disesuaikan supaya gue bisa tetap jalanin effort gue untuk fat loss. Iya. Dari 2014 itu sampai akhirnya lu dibawa ke dokter gizi ya. Ada lagi ya rentang-rentang waktu coba diet Ada macam-macam, maksudnya coba diet apa? Nge-cut daging jadi full sayur gitu. Cuma nggak mempan. Atau full daging kagak yang lain-lain nggak. Rasanya kayak ada tapi nggak mempan gitu. Akhirnya waktu gue ke dokter gizi dikasih apa namanya? Dikasih menu, dikasih pemahaman, dan sebetulnya gini, di umur tertentu kayak umur kita sekarang ini 40 nih, kalau emang lu udah susah, mereka akan bisa ngebantu ngasih lo kayak semacam obat yang bisa lo suppress makanan. Dan juga di saat yang sama kalau lo makan
proper mereka bisa namanya kayak semacam ada kayak fat blocker gitu. Oh iya. Tapi itu cuma ngebantu beberapa persen. Kalau makanan lu nggak berubah, nggak ada, jujur aja. Iya, benar. Jangan berharap sama itu. Iya. Lu harus ubah gaya makanannya, lu harus ubah gaya hidup. Iya. Betul, setuju. Nah begitu udah gue jalanin, gue ngerasa ini di umur segini gue nggak pengen sampai nanti kalau anak gue udah pada gede, gue nggak ada di situ. Iya, Mereka lewatin momen-momen penting di hidupnya. Setuju. Lulus sekolah, lulus kuliah, nikah. Apakah gue bisa nemenin mereka dengan kondisi prima gitu? Iya. Waktu anak gue diantar gitu ke pelaminan, atau mungkin bahkan guenya kagak ada. Ya, jangan sampai. Itu lebih kepikiran lagi. Jangan gitu. sampai. Iya. Jadi di luar dokter gizi gue harus nyoba lagi olahraga, dan memang kuncinya memang harus ada di olahraga, men. Betul. Jadi si turning point-nya itu lo balik dari Amerika, dibawa ke dokter gizi, barulah itu ya. Ini kayaknya it's time nih. Sebetulnya bukan cuman itu, udah banyak clues sepanjang hidup gue di mana gue ngelihat sebetulnya kalau gue mau jujur ya nggak bener hidup kayak begini. Bayangin kalau misalnya gue jalan sama anak ke mall gitu. Begitu sampai di mall, biasanya yang pertama kali gue lakukan setelah parkir mobil, gue nyari kursi lagi, gue pengen duduk. Oke. Karena seberat itu. Jadi waktu gue timbang di dokter gizi, berat badan gue itu 140-an kilogram. Wow. Itu berat banget. Itu berat banget. Jadi gue sadar, wah berarti memang yang gue bawa di badan gue itu bisa dibilang 3 kalinya, hampir 3 kalinya orang normal. Hampir 3 kalinya berat orang rata-rata gitu, yang setinggi gue. Gue tapi sorry nih ya, di saat fase lu lagi acuh sama kesehatan lu, porsi makan lu dalam sehari seperti apa? Wah banyak banget. Jadi dari bangun nih, coba bangun. Gue bagi secara rata aja, sarapan, makan siang, makan malam. Belum ditambah makanan-makanan lain. Oke. Jadi kalau pada dasarnya tiap kali gue makan porsi itu bisa dibilang 2,5. Kenapa gue bilang 2,5? Kenapa? Jadi pertama gue makan, habis itu rasanya masih belum kenyang gitu di sini. Gue tambah lagi dengan porsi yang sama. Setelah selesai porsi yang sama, ini permasalahan orang yang badannya kayak gue nih, yang terjadi di gue adalah gue nyari lagi yang manis-manis. Itu sarapan, makan siang, makan malam. Udah kelar makan malam nih, nggak ngapa-ngapain, tidur susah. Kayaknya gue pengen tidur bisa enak, pesan lagi. Something lah apa. Entah itu McD atau entah itu martabak. Wah martabak sih paling kacau. Martabak Toblerone, keju, butter Wisman. Waduh. Datang masih hangat-hangat. Terus kalau misalnya yang bener martabaknya bener, kadang nggak semua brand martabak enak. Iya. Itu biasanya ujungnya tuh yang sikunya tuh, yang crispy-crispy-nya itu yang krek. Waduh. Kita beli aja ya. Nah ini problemnya, itu nggak habis. Gue taruh di kulkas, dibekuin, besok pagi masih enak. Oh iya bener. Gimana nggak 140 kilo? Mie instan? Mie instan juga, maksudnya gue fast food, mie instan. Iya. Jadi memang mungkin gini, kan orang nggak tahu ya, orang kalau ngeliat gue mungkin sangkanya kayak dari karakter gue yang di film atau mungkin dari lagu-lagu gue, orang liatnya bahwa gue happy go lucky lah. Iya. Betul. Sebagai lu ada di entertainment industry atau lu sebagai seorang suami ayah, lu tetap ada namanya pressure dalam hidup yang lu hadapin. Nah biasanya gue memang nggak lari di ekspresi yang lain lah. Kayak misalnya gue nggak ngerokok, gue nggak minum, tapi gue makan. Sepanjang pandemi gue rasa berat badan gue naik parah banget karena lo banyak di rumah. Nggak bisa seproduktif dulu, nggak banyak kemana-mana, nggak manggung, jadi ya udah nambah terus. Sekarang secara otomatis makan lu juga dijaga banget dong. Kalau misalnya orang bilang jaga itu kan kayak kesannya kayak aduh ini gimana ya, gue harus ubah mindset, udah bukan kayak aduh ini gimana, enggak, gue udah tahu apa yang gue perlu, ini kandungannya apa, dan udah habit itu terus yang gue jalanin. Iya. Udah berapa lama nggak mau konsumsi martabak? Setahun ada? Lebih dong, kan dari 2 tahun. Gue ke dokter gizi Oktober
2022. Berarti udah 1 Oktober, tahun. November, Desember, Januari. Setahun 3 bulan. Berarti lo kalau lewat radio dalam martabak San Francisco. Gak usah, lo dekat gini, rumah gua set, ada. gini. Dekat rumah gua ada. Yang selalu gua pesen tuh martabak pecenongan dekat rumah gua. Oh, Jadi rumah gua di Pasar bener. Minggu, tapi ada cabangnya. Iya. Deket banget. Lu Pejaten kan? Pejaten. Iya. Itu, waduh, itu kacau sih. Raben juga lagi Oh iya. program kan? Iya, dia sebaiknya yang nggak usah nunggu segua lah, dia harus. Iya. Apalagi dia kan main skateboard kan. Bener. Pasti lama-lama berat badan mau ngapa-ngapain. Bener. Jadi ngomongin dia. Gue juga tapi sebulan terakhir gue juga lagi mau lumayan in shape lagi lah. Maksudnya gue biar enteng main basket gitu. Nah gue tuh ekstrim memang, gue cukup kuat makan berat sehari sekali. Oke. Tiap orang kan beda-beda metabolismenya ya. Nah gue tuh karena ekstrim begitu, gue seminggu pertama gue flu. Iya lah. Flu tuh, wah turun terus agak meriang. Cuma karena gue udah pernah ngelakuin ini tahun-tahun sebelumnya, jadi gue juga positifnya ya udah nanti juga menyesuaikan lagi. Iya, menyesuaikan lagi. Nah, lu ada nggak fase di mana nih lu lagi tersiksa kayak adjust buat badan lu turun? Kalau gue flu tuh. Kalau ngomong soal tersiksa, lebih kayak oke, ada momen-momennya lo tidur sambil setengah meriang, Iya, betul. setengah ngeringis kayak aduh nih kalau sesimpel tak datang gitu kan, tapi gue nggak lakukan kayak gue. Iya. Udah tidur supaya nggak kepikiran gitu. Jadi awalnya memang berat karena craving tuh masih ada. Betul. Lu udah bertahun-tahun biasa selalu mencari sensasi yang nikmat di mulut, dan tiba-tiba lu harus cut. Iya. Pasti susah. Benar. Tapi gue balik lagi gini, karena gue udah ngerasain progresnya dengan gue benerin makan dan juga dengan gue olahraga. Nah, olahraga ini ada ceritanya lagi nih. Nah, awalnya olahraganya tuh, jadi kan gue bilang tadi gue ngerasa selain ke dokter gizi, gue masih ngubah dengan gaya hidup yang aktif. Harus ada kegiatan di mana gue ngelatih kekuatan gue supaya gue juga ngapa-ngapain tuh lebih kuat. Awalnya gitu doang. Cuman karena memang waktu itu berat gue masih 140-an, kayak gue kalau misalnya mau ke gym lagi tuh jujur, walaupun gini, lu kalau ke tempat gym orang sebetulnya nggak ngejudge lo. Orang, gue tahu culture-nya di tempat gym itu kalau ada orang yang kelihatannya kayak overweight dan berusaha ngubah hidup mereka, sebetulnya semua personal trainer, orang-orang yang badannya jadi, mereka tuh semua kayak mau nyemangatin gitu. Pasti. Cuman kan tetap secara pribadi gue ngerasa kayak di sini gue ngerasa kayak kalau gue ngelihat diri gue sendiri di kaca kayak ngapain lu di sini gitu, kayak bukan tempatnya. Padahal kan memang lo harusnya lakukan itu kan. Iya. Cuman daripada gue langsung nge-gym lagi, gue inget gini, gue udah 40. Kalau gue ke gym lagi, jadwal gue untuk ngurusin anak-anak di rumah, ngantar mereka sekolah, gue akan muter bolak-balik. Balik lagi cari tempat parkir, pergi ke tempat gym, bayar lagi tiap bulan, turun lagi dari tempat gym ke tempat parkir, ngelihat makanan di jalan. Akhirnya gue pikir gue olahraga di rumah aja. Gue lihat banyak orang-orang yang bisa ngubah hidup mereka dengan olahraga, dan mereka bisa, gue lihat gini, orang-orang ini nggak dalam waktu singkat mereka ngubah gaya hidup mereka dan punya fat loss. Betul. Ternyata rata-rata bertahun-tahun. Jadi gue udah lihat dalam mindset gue gini, hari ini gue mulai, tahun depan gue liatin hasilnya. Nah, gue mulainya dengan apa? Gue nggak mulai dengan olahraga yang ekstrim berat supaya kayak langsung gue olahraga kayak orang yang badannya punya raga. Yang gue cari di YouTube adalah olahraga untuk orang-orang obese. Jadi workout for obese people at home. Iya. Yang mana olahraganya tuh nggak kayak nggak olahraga, men. Jadi kayak lu cuma kayak angkat tangan, kayak seperempat squat, balik lagi. Kelihatannya kayak ringan banget, tapi dengan berat badan gue yang 140 kg ngelakuin itu udah ada bebannya. Iya. Badan gue sendiri yang jadi beban. Jadi itu doang yang gue kerjain. Sampai akhirnya itu gue kerjain sebulan. Gue ngerasa badan gue lebih fit. Gue ngerasa udah ada perubahan. Kalau misalnya ditanya sama orang, mungkin mereka nggak ngeliat. Gue turun 5 kilo, gue turun 10 kilo, mungkin nggak kelihatan. Tapi gue udah ngerasain. Iya. Nah, waktu gue ngerasain, kayak harus gue tambah nih. Akhirnya gue mulai nyari-nyari di rumah. Kalau lu udah nikah atau lu laki-laki gitu yang udah dewasa,
gue nggak tahu di mana, kapan, tapi di rumah lo pasti lo ada yang namanya dumbbell. Bener. Walaupun nggak pernah lo pakai, cari aja di gudang. Bener. Kalau nggak ya udah lo pesan aja online pasti nemu. Nah gue mulai dengan beban yang ringan dari yang 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Jadi kayak olahraga buat orang obesitas tadi, tapi gue tambahin dengan dumbbell gitu. Iya. Nah pelan-pelan bertahap gue beli lebih berat lagi. Gue beli barbel kecil supaya gue bisa agak lebih kompleks. Gue search lagi di di YouTube. Oke nih sekarang gue bisa ngapain nih. Bahkan satu kali gue ngeliat ada iklan satu brand peralatan gym lokal gitu. Gue iseng mau nanya karena gue lihat mereka punya set dumbbell yang bisa lo puter. Jadi kayak lo bisa setelannya 2 kilo. Iya memang 5 kilo, 5,5. Gue nanya, gue beli, beneran gue beli. Jadi bukan kayak nelfon minta gratisan. Gue bilang, gue tanya, gue bisa beli di mana? Oke. Mereka kirim ke rumah. Ya udah, gue beli, gue pakai. Iseng aja gue posting, gue mention. Ternyata setelah beberapa saat gue pakai, orang juga kan tiap kali gue ke dokter gizi kan, gue posting nih, udah turun segini, progresnya. Nah, kayaknya brand ini ngelihat, mereka tanya, lu mau apa lagi kita kirimin deh gratis. Gue langsung tunjuk gue mau power rack. Yang lengkap, yang udah semi lengkap, yang ada cable, ada barbell Olimpik sama plates-nya. Bisa nggak dikasih dikirim ke rumah? Mantap, oke. Akhirnya sejak saat itu kayak, wah ini gerakan-gerakan yang lebih berat dan gue bisa secara gradual nambahin beban untuk nge-challenge diri gue sendiri gitu. Dan itu udah jadi kayak Jedi Temple gue men, tiap hari. Gua tiap hari ya? Tiap hari. Gue pasang speaker Bluetooth, gue blast di situ. Tetangga gue pasti tahu nih jam segini dia pasti lagi latihan nih. Karena musik hip hop semua di belakang, di ganggang belakang kiri kanan pasti tahu nih dia pasti lagi olahraga. Tapi nggak lama, paling gue olahraga kayak gitu 40 menit, sejam, habis itu udah. Dan itu biasanya orang udah bangun, anak-anak udah pada pergi sekolah, yang ngantor udah ngantor. Jadi biasanya jam segitulah, nggak bener-bener kayak ngeganggu tiba-tiba malam gue jeger gitu, nggak juga. Jadi endorsan juga berkembang nih ya, alat gym dan yang lain-lain men. Jadi di luar itu somehow gue menarik perhatian beberapa kayak air mineral, kayak brand-brand minuman fiber kesehatan. Jadi kayak karena sesuatu yang udah gue invest sepanjang tahun hasilnya udah kelihatan. Betul. Dan akhirnya menarik perhatian banyak pihak-pihak lain gitu. Ini turun berapa nih Gor? 40? 40 kilo. Wah gila. Nah 40 tuh banyak banget loh, banyak banget. Pengaruhnya nggak cuma ke kesehatan, pengaruhnya ke produktivitas. Iya betul. Itu juga yang gue nggak nyangka. Dan lo jadi makin fresh ya? Fresh banget gitu. Positive thinking terus. Positive thinking, pokoknya kayak ngelewatin hal-hal yang berat pun kayak, gue pernah ngelewatin ini dalam kondisi gue lebih nggak sehat. Sekarang gue dalam kondisi sehat, ini lebih gampang gue hadepin gitu. Dulu gue mah SMA, gue kaleng cat bekas Gor. Oh iya. Pakai semen. Oh pernah tuh gue, kan kaleng-kaleng gitu. Jadi kayak ada besi, kita isi semen, tunggu kering, baru kita balik, semen lagi tunggu kering, udah yang penting ada buat bener. Jadi bisa dilakuin di rumah kan, yang penting gitu. Nah sekarang gue cukup yakin lo udah lebih confident, udah lebih, ini new Igor nih. Tapi kalau lo lihat ke belakang lagi, lo ada regret gak tentang lifestyle lo nih? Tahu gitu gue di tahun itu lebih sehat ya. Ada penyesalan gak? Regretnya adalah mungkin karena memang dari dulu gue memang nggak ngelihat bahwa olahraga itu sesuatu yang wajib. Modal. Wajib ya pasti, tapi maksudnya itu modal penting men. Kalau misalnya dari dulu gue tahu ternyata mengubah tubuh tuh nggak selama itu. Gue nggak bilang gampang, sulit juga sih. Tapi begitu lu punya mindset bahwa ini modal lu, itu ternyata modal terbesar dibanding yang lain-lain. Waktu lu sehat, bukan cuma secara fisik, look, fat loss segala macam, tapi pikiran yang clear, yang nggak banyak depresi atau tekanan karena lu udah lampiasin itu semua dengan olahraga, itu attract banyak kesempatan. Itu yang gue baru sadar. Dan itu ngebuka banyak
peluang lain yang ada momennya gini, waktu gue pikir kayak gue kalau udah makin tua nanti umur 30, umur 40 emang masih bisa jadi rapper. Masih bisa ternyata. Iya, masih umur bisa. segini yang mau lu ceritain justru lebih banyak daripada lebih banyak. yang hal-hal yang sama yang lu ceritain waktu lu muda gitu. Iya. Bener. Itu kayak para komika, stand up komedian tuh makin tua makin banyak yang diceritain. Oh iya, tentang rumah tangga apa, sama halnya sama lu lah. Nah kita masuk ke musik nih gue nih sekarang. Gue bilang di berbagai macam kesempatan, kan gue juga dekat sama Upi kan. Iya. Karena dia streetball tuh. Gue kalau mendeskripsikan, karena gue kebanyakan nonton data di basket ya, Kobe, LeBron, Jordan gitu. Gue bilang gini, kalau gue sih 3 sih, Iwaka, Sekoji, Tuan 13. Kalau misalnya based on grade nih, ada decades, kalian mendominasi gitu. Nah gue tertarik point of view lo terkait hip hop di Indonesia. Mungkin terdengar klise ya. Gue lihat kan berkembang nih. 5 tahun terakhir ada Mukarakat, ada teman-teman dari Indonesia Timur tuh juga udah mulai punya album. Apa sih yang membedakan scene hip hop di 5 tahun terakhir dibanding era lu dulu? Oke. Kalau dulu semua pure referensi kita cuma ada di luar. Jadi apapun yang kita lakukan, kiblatnya atau sadurannya tuh selalu melihat dari luar tuh kayak gimana. Betul, pasti. Walaupun waktu gue nulis lagu, gue selalu berkaca sama realita yang gue lihat. Jadi gue nggak berusaha untuk bikin lagu kayak orang luar. Temanya gue pasti tema yang lokal lah. Iya. Kan lokal fest. Iya. Betul. Sabi. jadi kayak gitu. Tapi tetap memang segala sesuatu yang jadi apa ya, inspirasi referensi kita tuh memang adanya dari luar. Oke. Nah sekarang menurut gue pelakunya makin banyak nih, kreativitasnya juga makin banyak, orang-orang yang jago bikin musik juga makin banyak. Ditambah lagi sekarang ada sosial media. Tapi gue rasa juga stylenya hip hop Indonesia nih pelan-pelan gue ngeliat udah mulai kebentuk warna lokalnya. Gue tetap seneng 90s hip hop. Pasti. Gue tetap seneng boom bap, nge-rap yang ala 90s. Gue seneng juga dengerin rap-rap yang baru kayak yang lebih kayak anak-anak sekarang. Mereka trap, drill, gue tetap update diri gue dengan itu gitu. Yeah. Tapi menurut gue subgenrenya hip hop Indonesia tuh kayak udah mulai ada warnanya sendiri. Okay. Dan gue lihat itu banyak di teman-teman yang nggak takut untuk menyelipkan entah nuansa lokalnya, bahasa lokalnya, instrumentasi lokalnya, culture lokalnya ke dalam lagu mereka. Itu gue lihat kayak misalnya kita ngomong di Pulau Jawa, gue suka banget lihat teman-teman NDX. Pasti. Karena mereka dengan ala-ala ambiar, Jawanya, tapi mereka punya warna sendiri. Betul. Dan nggak bisa dibungkirin ada audiensnya. Betul. Kayak ada jembatan antara apa ya bahasanya, mungkin campur sari atau kayak musik Jawa dan hip hop yang terpadu gitu. Iya. Sama halnya dengan gue lihat musik-musik teman-teman rap dari Indonesia Timur. Itu audiensnya gede banget. Pasti. Gue berapa kali manggung di Indonesia Timur, lagu lokal itu merajai panggung mereka sendiri. Okay. Semua orang singlong. Dan musiknya tuh kayak kalau gue kasih dengar teman-teman di luar, mereka bilang rap Indonesia Timur itu very island vibes. Yes. Agak-agak reggae, agak-agak disco tanah gitu. Iya. Tapi isi liriknya dan apa yang mereka ceritain semua dengan dialek dan apa ya, localized itu loh. Iya. Kayak warna lokalnya itu kerasa banget. Mereka menceritakan hal-hal yang anak-anak muda seumuran mereka dengar. Okay. Kemarin gue manggung acara tahun baru di Sorong. Oh, Papua. Pas manggung, sebelum gue manggung juga banyak talent-talent lokal yang nyanyiin lagu mereka singlong. Tapi sebelum gue manggung, gue perhatiin dari atas kamar gue di hotel, gue ngeliat di rumah-rumah warga sekitar tuh, kan mau tahun baru nih. Jadi acara bukan cuma di panggung gue, rumah-rumah di sekitar hotel tuh gue perhatiin dari atas tuh mereka tuh kayak udah mulai dari sore tuh udah mulai nongkrong, dan yang mereka putar adalah lagu rap lokal. Oke. Mereka nari-nari aja gitu di situ. Dan gue sadar bahwa
ada ini kayak udah mulai kebentuk culture warna lokalnya. Betul. Bahkan itu belum tentu terjadi di Jakarta ya? Belum tentu terjadi di Jakarta. Menarik. Kadang-kadang kita akuin, kita di sini sangat terinfluence dengan apa yang kita lihat di sosial media. Kalau zaman dulu ada MTV. Kalau zaman sekarang apa yang ada di sosial media kita ikutin apa yang A$AP Rocky bikin, Travis Scott bikin, apa yang rapper-rapper Kanye lagi bikin keributan apa semua orang lihat. Tapi jujur aja gue ngerasa itu nggak semuanya tertranslate waktu lu bawa ke daerah. Sementara di daerah mereka yang berkarya dengan industri yang nggak ada infrastrukturnya, nggak ada infrastruktur entertainmentnya, sama mereka kreatif dan punya audiens. Itu yang menurut gue harus dicermatin dan nggak bisa dipungkirin. Lu sekarang kalau ke TikTok banyak banget lagu rap Indonesia Timur yang jadi sound orang suka pakai. Betul. Sekarang kalau gue jadi orang yang punya cukup modal, uang gue kayak Raffi Ahmad, udah gue cari caranya gimana kita mulai meniupkan nafas lokal hip hop ini, warna yang lokal ini, supaya ini yang bisa kita kembangin gitu di Indonesia, karena audiensnya banyak. Dan gue yakin nggak cuma di Indonesia Timur, gue yakin sebetulnya warna-warna lokal ini di Sumatera, di Kalimantan kemungkinan ada, tapi belum ke expose gitu sampai ke sini. Iya, cuma potensinya ada. Potensinya ada. Gor, kita masuk ke sesi ala-ala Drink Champ nih. Tapi sebelum ke situ, per hari ini kita syuting, kemarin tuh seminggu terakhir gue liat rame di sosmed statementnya Mos Def. Oh ya, soal Drake. Setuju gak? Dia bilang Drake itu bukan hip hop. Setuju gak? Kalau yang gue tangkap dia bilang Drake itu sangat identik dengan musik shopping. Musik shopping, iya. Kayak masuk ke mall ya. Iya. Gue jujur gue harus bilang gue kurang setuju. I respect Mos Def. Utmost respect Mos Def karena Black Star, Miss Fat Booty, gila. Gue tumbuh besar dengerin Mos Def sama Talib Kweli. Dia dari Brooklyn ya? Mos Def ya. Tapi bukan karena menurut gue orang bilang bahwa Mos Def bilang dia bukan hip hop. Gue rasa jawaban Mos Def bukan soal Drake bukan hip hop, bukan ke situ. Jadi kalau misalnya orang bilang bahwa Drake bukan hip hop, menurut gue apapun yang secara komersil punya penetrasi itu punya pengaruh dalam dunia hip hop. Including semua rapper yang kita anggap, maksudnya gini, ada mindset bahwa hip hop itu harus purist aja gitu. Something yang very hip hop, raw, 90s, boom bap. Sementara tanpa campur tangan orang-orang yang berani crossover ke komersil, gimana nyebarnya? Gimana nyebarnya? Iya, benar. Setuju. Dan menurut gua kalau memang lagu yang diciptakan itu bisa bikin kita ngerasa mengubah mindset kita dengan spiritnya hip hop untuk hustle, untuk kerja keras, untuk ngubah kondisi hidup lo untuk naik, bangkit lebih daripada sebelumnya. I think definisi lo soal hip hop itu lebih luas daripada cuman sound yang dipakai. Wah, berat. Gue rasa orang akan gampang ngejudge Drake kayak begitu karena popularitasnya Drake. Iya. Setuju. So I think lu mengarahkan statementnya Mos Def kemana dulu gitu. Karena Mos Def sendiri udah bilang kurang lebih kalau ditranslate itu apa yang nanya, wah lu bikin gua terpojok dari pertanyaan ini. Iya, di awal dia ngomong gitu. Iya. Gor, gue suruh pilih lu satu ya. Oke, wah ini bisa jawab cepet nih. NWA Wu-Tang. Wu-Tang lagi gila. Gue udah nonton Wu-Tang live. Kemarin gue nonton Wu-Tang sama Nas live di Australia. Iya, Rabin ikut ya? Iya. Tapi dia di bawah, gue di atas. Oke. Nas, Jay-Z. Nas. Walaupun gue sangat respect dengan Jay-Z. Cuman kenapa Nas? Karena Nas sampai hari ini masih aktif rilis album. Oke. J. Cole, Kendrick Lamar. J. Cole. Karena gue lebih suka strukturnya J. Cole tuh kayak apa ya? Kayak Nas lebih muda tapi melodik. Nggak takut dengan melodi gitu. Keren gitu. Kalau Kendrick juga keren. Anak gue yang suka Kendrick. Widih. Bahaya. Anak gue yang Kendrick banget. Kendrick, Compton ya? Yoi. Tupac Biggie. Wah ini berat.
Tapi gini, gue udah travel ke LA dan New York. Gue akan milih BG. Karena somehow gue lebih resonate sama East Coast. Oke, itu alasannya ya? Iya. Bukan berarti satu lebih baik daripada yang lain, tapi kalau suruh milih, gue akan lebih pilih BG. Oke. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan followernya Local Fest ya. Beberapa calon rapper rising star yang lo suka di Indonesia saat ini, siapa aja? Definisi rising star tuh... Oh ya, kayaknya bakal terkenal nih. Wah, kalau terkenal susah, men. Maksudnya definisi terkenal tuh kan... Ya, pokoknya punya potensi deh. Nah, rapper yang punya potensi kayaknya bisa naik. Akan jadi penggantinya Upi mungkin. Akan jadi penggantinya Lace mungkin. Ada nggak? Yang lo belakangan lo dengerin ya mereka nih? Yang gue lihat kayak punya karakter... Gue lebih ngelihat banyak rapper-rapper yang keren tapi mungkin orang belum banyak tahu karena mereka rilisnya atau bentuk karyanya mereka itu bukan sesuatu yang dikeluarin untuk muncul di radarnya apa ya, media-media di Jakarta. Oke. Jadi kayak misalnya lu ke daerah tuh banyak banget rapper-rapper keren. Oke. Kayak boleh di-mention Gor di sini Gor. Ada beberapa rapper yang suka ikut beberapa challenge yang gue bikin di baik di TikTok atau Instagram gitu. Salah satunya kalau misalnya lo perhatiin ada satu rapper, gue nggak tahu dia ada yang sign atau enggak dari kolektif di sana, tapi di Sorong tuh ada satu rapper yang berapa kali ikut challenge yang gue bikin namanya Alzabran dari Sorong. Oke, Alzabran. Alzabran tuh keren tuh, salah satu yang gue lihat. Punya potensi banget, nggak tahu tapi dia mau ngembanginnya kayak gimana ke depan ya itu terserah dia gitu. Iya. Rapper lagi dari kalau dari situ namanya Rizal, tapi gue gimana nulis namanya dia, gue lupa nama panggungnya dia apa. Dia suka berapa kali ikut, dia lokasinya ada di Pulau Buton. Wah, Pulau Buton. Sulawesi. Jadi gue banyak lihat justru yang di daerah. Gokil. Dan kenapa gue bisa tahu mereka karena memang ya tiap kali gue bikin challenge online tuh banyak yang potensial tuh justru dari daerah-daerah. Ada satu rapper yang gue temuin dan sekarang suka gue ajak manggung. Siapa tuh? Dia namanya 19. Jadi dia pernah ikut berapa kali kompetisi dan akhirnya berapa kali gue manggung udah gue ajak karena dia bisa dibilang jago freestyle. Oke banget. Create melody juga jago, cuman karena gue bukan label jadi paling gue supportnya ya udah produce aja, gue ajak manggung. Yang penting lu belajar dulu dah. Siapa tahu besok lu bisa nelurin karya sendiri. By the way ya, setahu gua Igor dia nggak pernah kalah freestyle battle. Lo pernah kalah gak? Pernah lah di awal, kan orang taunya yang belakang-belakang. Maksudnya di awal pasti kalah. Siapa yang kalian lo siapa tuh? Itu dulu ganas banget dia Gue kacau. pernah kalah dulu juga sama 50 Cent kan? Hah? Anjir. Dulu di kampus Sahid, iya. Iya. Tapi itu dulu men, kalau gaya freestyle sekarang kan beda gitu. Kalau dulu kita memang freestyle memang pure ngomong soal on the spot, apa yang kita bisa keluar on the spot. Terus rhyme-nya juga sama punchline-nya. Kalau sekarang kan battle kan kadang-kadang lu udah tahu lu battle sama siapa, lu bisa prepare sebelumnya. Iya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan. Kirain gue mau di-challenge freestyle lagi di sini. Boleh. Boleh. Dari kata Local Fest. Oke. Dari kata Local Fest. Oke. Gue nggak bisa beatbox lagi, sorry ya. Today hari ini Saikoji gue jadi guest. Langsung freestyle aja di sini di podcastnya Local Fest. Banyak interest untuk jadi yang the best. Lo bisa tetap naik, you can forget all the rest. Cepet banget ya. Itu 10 detik lah dari gue kasih perintah langsung dikerjain. Mantap. Masuk ke pertanyaan para follower. Jadi tadi tim kita di story, di up, ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Apa momen terberat selama proses diet? Tadi sih kayaknya ya. Dietnya itu karena lu udah disesuaikan sama apa yang lu suka.
gue udah mulai paham gitu, kayak misalnya gue harus makan apa yang gue banyakin tapi nggak akan terlalu banyak apa jadi fat gitu. Sebetulnya mungkin bukan dietnya, tapi lebih kayak menciptakan konsistensi untuk sehatnya itu, bro. Konsistensi untuk muncul lagi, ngangkat lagi, balik lagi. Awal-awal tuh susah banget. Iya. Diet itu kalau lu memang udah niat dan terpojok, pasti lu harus lakukan. Oke. Tapi yang paling susah sebenarnya tuh konsisten. Entah itu konsisten makan sama konsisten olahraga. Maintainnya ya? Iya. Ya. Oke. Terjawab ya. Oke. Tips apa aja nih yang lo lakuin selama lo turunin berat badan? Yang pasti satu konsisten. Tapi salah satu yang ngebantu gue untuk nurunin berat badan adalah memang punya gaya hidup aktif, supaya gue punya mindset gini. Bangun pagi, setelah semuanya gue beresin, anak udah diantar ke sekolah, rumah udah rapi, gue langsung olahraga. Salah satu solusinya adalah gue tidur pakai dry fit. Oh iya? Jadi gue tidur dengan baju yang akan gue pakai olahraga besok. Supaya gue bangun udah kayak lebih kesuges ya? Lebih kesuges. Itu ngebantu. Ya, maksudnya anything yang bisa lo lakukan supaya secara mental menciptakan diri lo bahwa gue harus punya habit ini. Jadi nih kita ngobrol nih, gue balik ke rumah, nanti malam sebelum tidur gue pasti udah ganti sama dry fit. Walaupun sekarang udah otomatis ya, tapi kan juga lebih ngebantu. Gue udah nggak perlu ganti baju lagi, langsung gue olahraga. Jadi di rumah yang lain pakai piyama, lo gue pakai dry fit. Selamat tidur. Nggak gini juga sih, ada juga yang kaos doang. Oke. Tapi keren, gue suka tuh mindset kayak gitu tuh. Paling nggak itu bisa motivate lo lebih bangun lebih pagi, lebih semangat. Iya. Pertanyaan berikut. Tempatnya buat bikin konten TikTok musik lu di mana? Gue suka tempat yang open space, tapi di saat yang sama kayak gue secluded, nggak banyak orang, tapi keramaian kota terlihat. Makanya kalau misalnya lu lihat Instagram gue tuh paling suka kayak nyari tempat-tempat high rise yang MRT kelihatan, jalan raya kelihatan, karena kayak mewakili banget untuk gue bikin beat making. Kan gue suka banget tuh bikin beat di mana aja gitu. Gue pergi, gue bikin aja gitu. Dan kayaknya menggambarkan banget untuk apa ya, dinamikanya kota, tapi di saat yang sama dalam keramaian itu lo sendiri. So far paling enak gimana? Paling enak, yang gue paling suka ada beberapa spot. Kalau lo pengen yang kelihatannya kayak ada MRT lewat, itu di beberapa restoran yang ada rooftopnya di sekitar Fatmawati, Blok M tuh banyak. Betul. Kayak misalnya kalau misalnya lu ke Blok M ada apa gedung namanya Row 9 kalau nggak salah. Sebelahnya Blok M Plaza. Blok M Plaza, oke. Paling bawah tuh ada suasana kopi, tapi di lantai 2 tuh ada tempat namanya Plunge Pizza. Dia tuh kayak ada balkon outdoor ya. Yang di belakang tuh MRT lewat-lewat. Oh, view-nya itu. Terus kalau lu agak ke selatan lagi, masih di sekitaran Fatmawati tuh ada restoran namanya Pandemi. Itu juga dia punya rooftop, keluar tuh balkon, itu tempat MRT lewat-lewat. Kalau lu mau lebih ke selatan lagi, dekat stasiun Cipete apa Jenawi ya, ada nama tempatnya, ini restorannya Jepang, Sore Izakaya. Jadi promoin restoran. Jadi promoin bener nih. Itu di atas tuh juga tempat MRT lewat-lewat. Itu salah satu dari sekian beberapa spot yang gue suka sih. Lu pasti ke situ tuh ya? Ya, gue sih muter-muter aja. Di mana gue bisa bikin, kan kalau misalnya lu sonat gue sering bikin musik on the spot. Nah itu juga satu hal baru yang gue lakukan di luar gue nge-rap. Ternyata producing beat santai kayak gitu tuh selain jadi outlet kreativitas, tapi juga gue jadi kayak menjalani kehidupan di Jakarta nggak cuma dalam kehidupan yang steril gitu, kayak misalnya dari rumah gue naik mobil kemana, enggak. Jadi gue kalau jalanin tempat-tempat kayak gitu gue pakai backpack, lalu gue naik kendaraan umum sendiri aja. Kalau gue biasa gue naik Gojek dulu, abis itu gue lanjut naik MRT. Karena gue tinggal di Jakarta. Betul. The best thing yang gue bisa lakukan, kayak orang-orang yang cinta sama kotanya gitu, rapper-rapper yang cinta sama kotanya, they grow up menjalani kota mereka. Mereka ambil subway, mereka jalan di neighborhoodnya mereka. Dan menurut gue kalau misalnya gue mau bilang bahwa gue rapper yang dari Jakarta, I need to know kota gue punya apa. Wah, keren banget. Mantep banget nih.
Udah ada lo bikin lagu tentang Jakarta. Itu gue yang produce padahal. Oh gitu. Itu gue yang bikin beatnya. Oke, Jakarta. Sabi. Gor terakhir nih Gor. Tadi kan kita ketemu temen gue tuh Eja di depan tuh. Emang bener sih kita masuk usia 40, ada beberapa temen yang udah kayaknya udah nagih lifestyle kita 10 tahun terakhir nih. Ada yang amit-amit udah ada yang jantung bahkan, ada yang udah soft stroke gitu. Cuma kan memang yang susah adalah ngebagi waktu sama niat untuk lo gaya hidup sehat nih. Ini temen-temen yang udah berkeluarga, yang udah umur 40 ke atas, lo bisa kasih tips apa nih ke mereka nih? Buat tipsnya simpel, tidak ada yang namanya pembagian waktu. Adanya prioritas. Kalau lo ngerasa lo pengen tetap produktif dan punya hidup yang panjang, lo harus nemuin caranya supaya lo bisa prioritasin gaya hidup yang sehat dulu, baru kerjaan yang lain. Karena kalau lo ngomong pembagian waktu, lo berusaha nyari momen di mana lo bisa selipin gaya hidup yang sehat, akan sangat sulit dan biasanya nggak ketemu. Mental nih gaya hidup sehatnya. Prioritas dulu. Entah lo lakukan itu pagi hari atau lo prioritasin di malam hari, tapi harus lo khususin, nggak bisa selip. Nggak bisa nyelip, itu harus jadi salah satu bagian penting dari hidup lo kalau lo pengen sehat. Wah, cukup mantap. Oke. Gor, thank you banget Gor. Tangan dong. Nih 40 kilogram itu banyak banget loh guys. Jadi kalau menurut gue lo diet 5, 10 kilo, 15 kilo aja itu juga udah susah. Ini 40 kilo. Semoga lo bisa tetap hidup sehat. Amin. Terus juga rezekinya tambah terus. Amin. Dan yang pasti bisa kasih pengaruh positif buat kita ke semua. Oke guys, gue Riko Lubis. Saya Koji. Peace out.